Pondok pesantren merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional yang mengajarkan ilmu agama Islam. Namun, seiring perkembangan zaman, pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum. Pesantren seperti ini lebih dikenal dengan pesantren modern. Salah satu pesantren modern di Indonesia adalah Pondok Modern Darussalam Gontor. Pesantren ini berdiri sejak 1926. Selama itu pula, pesantren ini telah mencetak orang-orang hebat dan berpengaruh. Melalui buku ini, kita diajak untuk mengintip bagaimana kegiatan mondok di Gontor. Semakin menarik karena buku ini berupa komik strip dan dibawakan dengan gaya yang ringan. Penulis buku ini merupakan alumni Gontor yang mondok selama 12 tahun. Tentu saja dengan waktu selama itu, penulis mempunyai segudang pengalaman yang pantas untuk ditulis dan dibagikan kepada kita semua, terutama calon santri, wali santri, atau alumni itu sendiri. Sebagai orang umum yang tidak pernah mondok, tentu saja saya penasaran bagaimana kehidupan di asrama. Dan melalui buku ini, kita diajak untuk mengikuti keseruan mondok di Gontor. Penulis membuat timeline buku ini dengan baik. Walau terkesan acak, tapi ia bercerita dari A hingga Z. Dari alasan kenapa datang ke Gontor, hingga pembahasan rapot dan ijazah. Di awal, penulis membahas tentang mengapa pondok pesantren mempunyai stereotip buruk. Seperti pondok adalah pembuangan buat anak-anak nakal, tempatnya teroris, dan sebagainya. Penulis bisa menjelaskan bahwa stereotip itu salah. Ia menjelaskan dengan baik dan berdasar fakta. Tidak hanya berisi komik dan tulisan, terkadang penulis juga menyisipkan kata-kata dari para kiai Gontor yang memotivasi. Kata-kata ini tidak hanya relate untuk para santri. Sebagai pembaca umum, saya pun merasa tertegur dengan kata-kata tersebut. Seperti, banyak orang berpikir bagaimana hidup yang baik, tetapi mereka lupa bagaimana mati yang baik. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Banyak orang bertitle tanpa kualitas. Banyak orang berkualitas tanpa title. Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Menjadi santri Gontor artinya harus siap dengan segudang kegiatan dan siap untuk menjadi disiplin. Tidak seperti sekolah pada umumnya, di Gontor atau pondok pesantren lainnya, kamu ditempa sepanjang hari. Waktu untuk istirahat adalah ketika malam untuk tidur. Semua santri diperlakukan sama di seluruh aspek rutinitas. Salah satu hal menarik dalam pendidikan di Gontor adalah kamu wajib menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jika kamu ketahuan menggunakan bahasa selain itu, maka siap-siap kepalamu menjadi plontos. Semua rutinitas tersebut tertuang di buku ini. Bagi calon santri, ada juga tips-tips yang berguna agar betah di pondok. Bagi calon wali santri, dengan membaca buku ini, mereka bisa melihat lebih dekat bagaimana kegiatan di Gontor. Dan bagi alumni, mereka bisa nostalgia sambil tertawa dengan joke yang relate dengan mereka. Buku ini juga menyajikan komedi, tapi sepertinya komedi yang ditawarkan penulis hanya relate dengan para alumni santri Gontor atau pesantren lain, karena ada istilah-istilah yang hanya santri yang paham. Saya cukup kaget karena baru tahu setelah menamatkan buku ini bahwa penulisnya adalah bapak-bapak dengan 2 anak. Dengan umur demikian, penulis mampu membawakan gaya khas remaja di dalam buku ini dan terasa segar. Beliau seperti melintasi generasi dalam hal gaya bercerita. Pada akhirnya, buku ini menurutku cukup menghibur dengan cerita yang disajikan dengan mengawinkan komik dan pembahasan ringan. Juga memotivasi karena banyak quote-quote yang dikutip penulis dari para kiai Gontor yang relate dengan kita semua.
Yang saya rasakan ketika pertama kali ke Gontor adalah menakjubkan. Bagaimana diri saya berada ratusan kilometer dari rumah, seorang anak yang berumur 12 tahun, bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia, bukanlah pengalaman yang mudah untuk dilupakan. Menurut saya kira mungkin motivasi orang tua saya mengapa mereka memasukkan saya ke Gontor adalah sepertinya sama seperti motivasi orang-orang tua yang lain, ingin membuat anaknya menjadi orang yang berguna dengan pengetahuan agama bagi nusa dan bangsa. Mengesankan dari buku Top Secret Santri Gontor ini adalah cerita tentang Kopiah Kiai. Ketika saya masih menjadi santri di sana, cerita itu selalu diulang-ulang setiap kali ada tahun ajaran baru untuk mengingatkan santri bahwasanya kita harus menghormati guru-guru kita. Saya mondok selama 10 tahun dari lulus SD ketika saya berumur 12 tahun, SMP 3 tahun, SMA 6 tahun, dan ketika kuliah selama 4 tahun. Jadi jika ditotalkan saya mondok selama 10 tahun. Saya masuk di usia 12 dan saya keluar di usia 22 tahun.